Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan, balik lagi. Kali ini kita mau unboxing Aoki Smartwatch One Pro. By the way, kita udah pernah unboxing yang SW1-nya. Nah, sekarang edisi yang Pro-nya. Gimana? Untuk spesifikasinya pasti lebih pro guys. Mau tahu video selengkapnya? Simak videonya sampai habis ya guys ya. By the way, kita beli ini di range harga 400 ribuan ya guys. Langsung aja kita cek untuk packagingnya. Oke, tampak depannya di sini ada garansi 2 tahun guys. Kemudian untuk Smartwatch One Pro ini bisa digunakan untuk iPhone atau Android. Dan apa saja yang ditawarkan di sini? Yang pertama, One Words Bluetooth Calling. Kemudian ada High Accuracy Heart Rate dan SpO2 Measurement. Super slim 10 mm aluminium alloy frame. Kemudian 300 plus integrable plus 3D dynamic watch face. Nah, untuk tampak sampingnya ini dia juga ada bisa menerima notifikasi ya guys. Kemudian terdiri dari lebih 30 mode sport. Kemudian ada sleep monitoringnya juga. Dan layarnya luasnya ini 1,69 inch. Jadi hampir sama dengan smartwatch SW1 ya, yang kemarin kita pernah unboxing juga. Kemudian untuk daya tahan baterainya 12 hari. Kemudian ini juga sudah mendapat sertifikasi tahan air IP68 dan metallic digital crown juga. Crownnya ini juga terbuat dari metalik guys. Next kita langsung ke tampak belakang ya. Ini sama ya, ada fitur yang tadi sudah dijelaskan di pertama. Kemudian yang di sini bisa kita garis bawahi untuk warnanya. Di sini warnanya grey ya guys ya, abu-abu. Terus juga in the package ini itu ada smartwatch, charging kabel sama user manualnya. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini dia Aoki Smartwatch One Pro. Jadi di dalam packagingnya ini pertama terdapat buku manual ya, petunjuk pemakaiannya. Kemudian ini ada membership dari Aoki. Dan ini ada strapnya. By the way, untuk strapnya ini kita pilih yang warna grey, abu-abu ya guys. Sebenarnya ada warna hitam, terus kemudian biru. Tapi yang hitam berhubung habis, so kita pilih yang warna grey aja. And then ini kita juga ada charge-nya, 2 pin magnet ya guys. Oke, dan ini dia untuk smartwatch-nya, layarnya seperti ini ya. Ini kita taruh dulu dan kita lihat di bagian belakang masih ada user manual book-nya ya. Oke, langsung aja kita rakit untuk smartwatch-nya ya. Oke guys, kita udah selesai rakit dan penampakannya cantik banget ya dengan warna grey seperti ini. First, sebelum kita mau nyalakan, kita mau komenin dulu untuk strapnya ini ya guys ya. Untuk strapnya ini materialnya halus sekali dan nggak bau ya guys ya. Kemudian untuk pengaitnya ini juga dari metal, jadi kelihatan kuat seperti ya guys. Kemudian untuk frame-nya ini tuh juga solid guys, dari material metal. Kemudian ini untuk crown-nya ini bisa ada bunyinya guys dan nggak kelihatan. Nih, ada bunyinya kalau kita putar-putar ya guys ya, dan nggak kelihatan ringkih jadinya. Ini solid sekali untuk materialnya, jadi kelihatan expensive seperti kayak punyanya Apple ya guys ya, Apple Watch juga yang ada crownnya seperti ini. Nah, kalau tampak belakangnya ini ada sensornya juga, ada pinnya untuk charging ya guys ya. Ini tampak belakang, tampak depannya. Langsung aja kita nyalakan. Nah guys, setelah kita nyalakan seperti ini, kita pilih pakai bahasa Indonesia ya guys, Indonesia name di sini. Setelah kita pilih, kemudian langsung kita checklist. Nah, selanjutnya kan muncul barcode seperti ini ya guys. Nah, kita letakkan dulu untuk smartwatch-nya. Kita masuk ke handphone karena kita mau download Aoki Track ya. Kemudian kita install Aoki Track di sini. Selanjutnya kita tinggal klik tanda plus di sini, kemudian kita tap ke scan it. Langsung aja kita scan tanda barcode-nya yang tadi di sini ya. Nah, langsung kita set. Izinkan. Ini sudah connected. Dan tandanya kita udah terkonek, ini kita tinggal tap ke device-nya.
Nah, terus di sini sudah ada ya Smartwatch One Pro Connected Electricity 97%. Jadi ini sudah terkonek dengan smartwatch-nya kepada handphonenya ya guys. Oke, selesai terkonek, kita taruh dulu untuk handphonenya, kita fokus kepada smartwatch-nya. Oke guys, ini tampilan awal dari Aoki Smartwatch One Pro ya guys. Nah, kalau kita swipe down seperti ini, ada control centernya. Di sini tersedia bar untuk ketersediaan baterainya ya guys. Kemudian kalau yang tanda bulan sabit ini tuh untuk mematikan dan mengangkat. Jadi all reminders dan untuk pemberitahuan ya guys ya. Kemudian kalau film ini untuk mematikan dan mengangkat, untuk membangun atau juga untuk mengurangi tingkat kecerahan. Selanjutnya, nah ini untuk mematikan Bluetooth yang gambar baterai tadi ya guys ya, atau untuk mengkonfirmasi untuk dimatikan atau dinyalakan. Next, untuk gambar matahari ini untuk tingkat kecerahannya ya guys ya, mengatur tingkat kecerahannya. Kemudian selanjutnya untuk gambar jamnya ini tuh untuk mengatur AOD-nya atau Always On Display ya guys. Jadi untuk Aoki Smartwatch 1 Pro ini walaupun dia masih pakai TFT, tapi dia sudah terintegrasi dengan Always On Display ya guys. Karena Always On Display itu biasanya kan pakai layarnya sudah pakai AMOLED. Kemudian ini untuk gestur ya guys ya. Dan selanjutnya ini untuk mencari telepon ya. Lester, I'm here. Nah gini guys. Lester, I'm here. Oke. Lester. Next, selanjutnya ini informasi mengenai perangkat ini. Dan yang terakhir ini pengaturan ya guys ya. Di pengaturannya ini ada gestur, tampilan, AOD, kemudian DND, ada pemilihan bahasa juga, ada download, sistem, dan tentang. Oke, kalau kita swipe up ke atas, ini ada pilihan untuk notifikasi ya guys ya. Kemudian kita kembalikan, kalau kita swipe lagi, ini ada shortcut-nya. Jadi ada pilihannya, ini untuk ada cuaca, heart rate, kemudian ini juga ada untuk dial number. Kemudian juga ada alarm, musik, kemudian ini untuk jogging track ya guys. Nah kalau kita swipe ke arah yang selanjutnya, ini ada untuk mengatur detak jantung, terus saturasi oksigen di dalam darah, mengukur tingkat stres juga ada di sini, kemudian juga waktu tidur dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Oke, ada cuaca, musik juga tersedia di sini, gitu guys. Kembali lagi ke awal gitu ya guys ya. Oke. Next guys, kita mau lihat watch face dari SW1 Pro ini ya guys. Nah, ini tuh yang tersedia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya. Tapi misalkan kita mau ganti dengan yang lebih banyak varian, kita bisa masuk ke Aoki track-nya ini ya. Kita tinggal tap di bagian device, kemudian my deals. Nah, di sini tuh banyak sekali tersedia watch face-nya yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya guys. Misalnya tadi kan dia butterflies ya guys. Download and install. Kita tinggal tap di sini. Nah, ini udah terintegrasi warnanya ya guys ya. Sudah terganti untuk watch face-nya. Nah, untuk watch face-nya selain yang tersedia di pre-install yang ada di sini ya guys, kita juga bisa custom ya guys. Caranya gampang, kita tinggal pilih gambar atau foto dari galeri handphone kita guys. Oke guys, sekarang kita mau swipe up dulu untuk mengatur notifikasinya di smartwatch-nya ya guys. Kita masuk ke Aoki track ini, klik device, kemudian notification. Kita klik bagian set, kemudian Aoki track. Di sini kita izinkan akses notifikasi dulu ya. Nah, setelah kita izinkan seperti ini, kemudian tinggal kita pilih aja notifikasi apa yang nanti akan kita tampilkan. Di sini kita mau tampilkan WhatsApp dan juga message. Gitu ya guys. Sudah selesai, kita bisa kembali. Next guys, selanjutnya kita mau cek notifikasinya apakah masuk nggak ke smartwatch-nya ya. Jadi kita tunggu dulu. Oke, ini masuk ya guys ya. Oke guys, sekarang kita mau cek notifikasi panjangnya apakah bisa diterima di smartwatch One Pro ini. Nah, jadi bisa diterima ya guys ya untuk notifikasi panjangnya. Cuma di sini tidak tersedia untuk membalas ya guys ya. Jadi hanya tersedia untuk hapus aja.
Selanjutnya guys, kita mau cek untuk panggilan dan menerima telepon ya guys. Caranya kita langsung masuk aja ke handphonenya di sini. Kemudian kita tap di Bluetooth, kita pilih Smartwatch One Pro. Nah, kemudian ini kita izinkan semua untuk panggilan telepon, audio media dan berbagi kontak. Langsung ya kita cek ya. Oke guys, sekarang kita terima panggilan masuk dulu ya. Kita angkat dulu. Halo? Halo? Oke, dengan siapa malam hari ini saya berbicara? Dengan Monkey Luffy. Bercanda deh Bapak. Nah, selain bisa untuk terima panggilan, untuk smartwatch ini juga bisa digunakan sebagai Google Assistant. Klik aja, kemudian pilih di asisten suara. Nih guys, langsung ke connect dia ya. Oke, tidak ke connect lagi kan? Sekarang kita langsung coba kasih aja instruksi ya. Asisten suaranya kita tap, buka YouTube. Nah, ini langsung kebuka guys YouTube-nya guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke tampilan shortcut-nya. Kita pilih bagian exercise yang warna kuning di sini. Kita tap, kemudian di sini ada banyak pilihan exercise yang ada ya. Lari, berjalan, sepeda, lompat, gaya bebas, tai chi, yoga, dancing, gym, memancing. Kemudian juga kalau buat banyak sih ini volley, badminton guys. Sekarang kita mau coba gimana cara aktifinnya ya. Misalkan kita yoga, go. Nah, kayak gini guys, nanti dia mulai menghitung berapa kilokalori ya kita ya. Kalau kita mau selesai langsung aja ya udah kita klik kemudian kita tap di selesai. Kita checklist, udah deh. Oke guys, sekarang kita udah pakai smartwatch-nya. Ini lumayan cakep dan nyaman di tangan sih ya. Next kita mau swipe kanan. Ini untuk kesehatannya, ada untuk mengukur tekanan detak jantung kita, kemudian juga tekanan SpO2, tingkat stres, jam tidur, aktivitas, cuaca, musik, dan ini balik lagi ya guys. Mari kita hitung kadar jantungnya ya. Oke guys, ini kita sedang mengukur kadar detak jantungnya ya guys. Nah, by the way di sini menunjukkan angka 80 BPM. Kalau normalnya itu 96 ya, 96 ke atas itu berarti udah terlalu tinggi ya guys. Sama batas rendahnya itu 64. Kalau 64 ke bawah berarti itu tensinya dia darah rendah guys. Nah, kalau gue antara 79 sampai 80. Tadi 80 terus sekarang 79 ya guys. Termasuk normal sih ya. Oke guys, sekarang kita mau pakai smartwatch-nya untuk dengarkan musik dari NCS ya guys supaya nggak kena copyright. By the way, ini kalau mau pakai Spotify juga bisa. Langsung aja kita tap di sini. Nah, ini dia guys. Untuk smartwatch-nya, speakernya ada di belakang sini ya guys. Kelihatan nggak? Nah, menurut kalian gimana nih untuk suaranya? By the way, di sini juga ada pengaturannya juga ya. Jadi kalian bisa atur volumenya di sini, bisa dikecilkan atau dibesarkan juga. Terus bisa pergi ke next atau ke preview, gitu guys. Sekarang kita mau coba cek kalau suaranya ini gimana sih caranya supaya suaranya keluar dari handphone aja. Kita letakkan dulu smartwatch-nya, kita kecilin dulu ya. Lumayan kecil sih menurut gue ini speakernya. Kita masuk ke bagian Bluetooth, kita tap di sini, pengaturan, kemudian bagian audio media kita nonaktifkan ya. Keluarnya jadi lewat handphone doang ya guys. Oke, nah kalau kita mau dengarkan lewat smartwatch-nya kayak tadi, ya sama aja guys. Kita pilih di smartwatch-nya, kemudian audio medianya kita tap. Nah, ini kedengaran dari sininya guys, dari smartwatch-nya. Oke guys, so impresi awal kita soal SW1 Pro ini, yang pertama dia nggak ada GPS-nya ya guys. Jadi kalau ada yang tanya-tanya ada GPS nggak, ini nggak ada GPS-nya guys. Kemudian kalau untuk desainnya guys, desainnya ini udah di-elevate baik secara modelnya maupun materialnya, karena ini udah terbuat dari metal. Terus desainnya juga makin cantik karena ada si crown-nya ini, dan crown-nya ini juga berfungsi dengan baik ya guys ya. Jadi baik secara fungsional maupun desainnya ini bagus banget. Cuma di sini untuk ukuran layarnya kan sama dengan si SW
satu ya guys ya. But kalau ini dalam posisi nyala kayak gini itu kelihatan banget kalau dagunya ini tuh terlalu lebar ya guys. Jadi menurut gue itu enggak simetris. And then walaupun di sini ada fitur always on display-nya, tapi jenis layarnya juga masih TFT guys. Jadi sama juga dengan SW1, belum ada improvisasi di sini. Coba kalau udah di-improve pakai IPS atau AMOLED kan lebih keren gitu ya guys ya. But it's okay. And then kelebihannya dari SW1, si SW1 Pro ini dia bisa Bluetooth calling guys. Jadi zaman sekarang, kalau zaman dulu kan ya, smartwatch yang bisa untuk calling itu harganya tuh mehong, expensive gitu ya. Di harga 1 jutaan atau 1 jutaan ke atas. Tapi sekarang dengan harga 400.000 kalian sudah bisa telepon gitu kan ya, pakai smartwatch. Tapi dengan catatan juga, sinyalnya tuh harus kuat guys. Jadi kalau nggak kuat, ya akan susah juga nerima suaranya. Nah, tadi kita udah coba nih di indoor, itu suaranya cukup kedengaran. Mungkin tapi kalau dipakai di outdoor, itu kurang jelas ya, karena kan banyak suara-suara yang lain. Untuk baterainya itu di sini diklaim tahan 12 hari ya guys ya. Jadi menurut gue sih ya worth it aja sih. Buat kalian yang mau beli smartwatch, kalau untuk cuma exercise, untuk ngukur tekanan detak jantung, saturasi oksigen dalam darah, SW1 udahlah pilihannya yang tepat sih. Kalian juga nggak apa-apa untuk pilih itu. Tapi kalau kalian pengen pilih smartwatch yang murah, yang bisa untuk telepon, nah ini dia. Kalian bisa pilih smartwatch One Pro atau juga smartwatch One S. Jadi ada dua yang kalian bisa pilih guys. Oke, ini dia impresi awal untuk smartwatch One Pro kita dari Aoki. And then kita juga masih ada smartwatch yang lainnya yang nanti bakalan kita unboxing. Ini dia dari Black Shark ya guys ya. Pokoknya tunggu aja di next video. Oke teman-teman, gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit undur diri dulu. Jangan lupa buat kalian subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.